Halo sahabat bangsa, selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa. Ruang refleksi untuk kita semua yang ingin melihat Indonesia bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan hati. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui visualisasi tentang Indonesia. Ya, bersama saya Hediati Saleha sebagai host dan juga telah hadir 4 narasumber yang luar biasa. Halo semuanya. Halo. Halo. Agar pendengar lebih kenal nih, kita mungkin perkenalan singkat dulu ya. Nah, yang pertama boleh deh Kak Ferdinand untuk perkenalan. Baik, perkenalkan saya Ferdinand Rico Viraldi, biasa dipanggil Rico. Saya dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Salam kenal Oke, semuanya. salam kenal. Halo Kak Riko. Oke, yang kedua boleh Kak Natasha mungkin untuk perkenalan. Halo Kak, saya Natasha dari Rumah Sakit Dr. Sarjito. Halo Kak Natasha. Yang ketiga boleh Kak Wayan, silakan. Halo guys, perkenalkan nama saya Wayan Haryati, asal dari RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Halo Kak Wayan. Yang terakhir narasumber kita ada Kak Yunita nih. Boleh Kak Yunita? Halo semuanya, perkenalkan saya Yunita Mukarima dari RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Yunita. Wah, oke. Itu tadi 4 narasumber kita ya. Oke, dalam podcast kali ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu membayangkan Indonesia. Yang kedua, makna dari bangga berbangsa. Yang ketiga itu peran generasi sekarang. Dan yang terakhir ada visualisasi masa depan. Oke, sepertinya narasumber kita sudah nggak sabar ya untuk memberikan pendapat di podcast kali ini. Lanjut aja, langsung. Yang pertama itu ada membayangkan Indonesia. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Jika Indonesia adalah sebuah lukisan yang besar, seperti apa sih gambaran yang muncul di benak Kak Riko? Boleh Kak Riko untuk memberikan pendapatnya? Baik. Jadi saya membayangkan hamparan laut biru yang luas, gunung-gunung hijau yang berdiri kokoh, serta keberagaman budaya yang hidup berdampingan. Indonesia seperti mozaik warna-warni yang sangat indah. Wah, indah sekali ya gambarannya menurut Kak Riko. Dari Sabang sampai Merauke ada lebih dari 17.000 pulau dipersatukan dalam satu identitas yaitu Indonesia. Betul, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar kata-kata saja. Itu adalah cerminan jati diri bangsa, yaitu berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, Kak. Oke, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Wah, luar biasa sekali penjelasannya Kak Riko. Terima kasih banyak untuk penjelasannya sangat detail ya. Oke, lanjut ke poin yang kedua. Itu ada makna bangga berbangsa. Seringkali kita mendengar istilah bangga berbangsa dan bernegara. Nah, menurut Kak Natasha sendiri nih, apa sih makna dari bangga berbangsa dan bernegara? Jadi bangga itu menurut saya bukan sekedar mengibarkan bendera saat peringatan kemerdekaan. Bangga berarti menjaga nilai-nilai bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang tertuang dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus hidup dalam tindakan nyata. Oke, jadi makna dari berbangga berbangsa dan bernegara itu bukan hanya sekedar simbol ya Kak? Betul sekali, seperti yang pernah digaungkan oleh Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan perjuangannya. Rasa bangga tumbuh dari kesadaran akan perjuangan itu sendiri. Oke, keren sekali jawabannya. Terima kasih Kak Natasha yang sudah membagikan pendapat yang luar biasa. Kita lanjut ke poin yang ketiga, itu ada peran generasi bangsa.
Kalau dulu kan perjuangan Indonesia itu dilakukan dengan berperang ya, mengangkat senjata. Nah, kalau menurut Kak Wayan, sebagai generasi bangsa sekarang, bagaimana sih cara kita memperjuangkan Indonesia? Boleh Kak Wayan? Benar. Oke, terima kasih. Benar, kalau dulu kita menganggap bahwa perjuangan itu identik dengan kemiliteran atau dengan senjata-senjata perang. Namun, untuk saat ini, kita bisa menganggap bahwa perjuangan itu bisa dimulai dengan menjaga persatuan. Salah satunya, kita bisa dengan melawan hoax atau berita-berita yang tidak kebenarannya itu belum tentu benar. Kemudian, bisa berkarya untuk kemajuan bangsa dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Kemudian, cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Contohnya kita disiplin dalam bekerja, jujur, dan peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Itu, Kak. Oke, artinya semua orang atau semua masyarakat Indonesia itu punya peran ya Kak dalam memajukan Indonesia. Iya, tentu. Semua orang memiliki perannya masing-masing. Contohnya, itu pelajar bisa belajar dengan bersungguh-sungguh. Dan ASN juga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik secara prima dan secara berintegritas. Kemudian, para pengusaha bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan kita semua dari aspek apapun itu bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia. Banyak sih contoh-contoh hal yang lainnya. Itu sih, Kak. Oke, wah. Semua jawabannya sudah lengkap ya Kak Wayan ya. Oke, luar biasa sekali Kak Wayan. Terima kasih banyak untuk pendapatnya. Kita ke poin yang terakhir. Itu ada visualisasi masa depan Indonesia. Sekarang mari kita ajak pendengar untuk membayangkan Indonesia di 20 tahun ke depan. Menurut Kak Yunita, seperti apa sih harapan Kakak untuk Indonesia di 20 tahun ke depan? Menurut saya itu membayangkan Indonesia yang maju teknologinya, tidak hanya maju teknologinya saja, tapi juga kuat ekonominya, tetapi tetap berakar pada budayanya sendiri. Terus anak-anaknya juga harus bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, masyarakatnya harus hidup rukun, dan dunia juga mengenal Indonesia sebagai bangsa yang bermanfaat dan bermartabat. Oke, berarti itu semua dimulai dari rasa cinta kita hari ini ya Kak? Ya, benar banget. Rasa cinta tanah air, mencintai Indonesia kan kalau kita sudah cinta sama Indonesia, kita pasti akan menjaganya ya. Jika kita bangga menjadi bagian darinya juga, kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ya, wah, mantap. Jawaban penutup yang sangat berkesan ya. Oke, itu tadi adalah poin terakhir. Jadi setelah kita mendengarkan jawaban dari keempat narasumber kita, bisa kita simpulkan ya bahwa visualisasi bangsa bukan hanya simbol, tapi juga cerminan dari sikap dan tindakan kita sehari-hari. Baiklah sahabat bangsa, Indonesia bukan hanya tempat kita dilahirkan. Indonesia adalah tempat kita bertumbuh, berjuang, dan memberi arti. Mari kita rawat persatuan, kita jaga keberagaman, dan kita wujudkan masa depan yang lebih baik. Saya Hediati Saleha pamit undur diri, dan juga narasumber saya, Riko, Saya pamit undur Natasha, diri. pamit undur diri. Saya Wayan, pamit undur diri. Saya Yunita, pamit undur diri. Terima kasih. terima kasih. Jayalah Indonesia. Indonesia. Indonesia.